Pak Andreas Thomas, yang kami hormati Kepala Bapeda, Sekretaris Dewan Provinsi Maluku Utara, pimpinan OPD lain Provinsi Maluku Utara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mewakili Bupati Halmahera Utara, Bapak Kepala Dinas Perkim Abdul, dan juga Kabak Kesra Kabupaten Halmahera Utara. Camat Malifut yang kami hormati, seluruh kepala desa, imam, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekecamatan Malifut maupun undangan para hadirin yang berbahagia. Mohon maaf Pak Gubernur, semula acara waktu dan Pak Gubernur harus ditunggu helikopter dari NHM, sehingga saya disuruh merangkap 6 sambutan Pak Gubernur. Saya harus rangkap. Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara yang kami inginkan. Namun karena kondisi COVID dan hal lain, sehingga dia tertunda sampai 2 tahun 9 bulan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyumbangkan kurang lebih 1.950.000.000 untuk pembangunan Masjid Bobawa, 337.500.000 dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, ditambah dengan sumbangan dari para pejabat secara pribadi hampir 100 juta dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Secara pribadi dari pejabat di Provinsi Maluku Utara, Kepala Bapeda, kemudian putra-putra terbaik Pak Miftah, Pak Sekwan, Pak Buhari Hamzah, Pak Andreas Thomas, dan beberapa pejabat lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kurang lebih 200 juta juga disumbangkan ke masjid ini. Dari total anggaran 4,6 miliar sampai hari ini, maka kurang lebih ada 2 miliar ditanggung oleh masyarakat. Masyarakat desa Bobawa mengorbankan dana CSR selama 5 tahun. Mereka tidak ambil dari pihak PPNHM. 100% mereka hibahkan mereka punya dana CSR untuk pembangunan masjid ini. Itulah keikhlasan daripada masyarakat desa Bobawa. Program-program pemberdayaan mereka abaikan. Yang penting diri mereka punya rumah ibadah. Alhamdulillah Pak Gubernur, kurang lebih 90% masjid ini telah selesai. Semula kami berpikir Pak Gubernur bahwa kami tuntaskan 100%. Tapi ada 2 hal yang diminta kepada saya. Karena ada sebuah perjanjian di saat dibentuknya panitia ini Pak Gubernur, bahwa selama pembangunan masjid ini, seluruh masyarakat desa Bobawa harus dengar kepada saya. Setelah itu, kalau masjid sudah berdiri, silahkan terdengar saya. Alhamdulillah masyarakat dengar, masyarakat Bobawa dengar saya sampai hari ini. Makanya 10% itu saya gantung dia supaya don dengar saya terus. Untuk Ibu Gubernur, mohon maaf kami masyarakat Bobawa ini selalu menyusahkan Pak Gubernur. Inilah mungkin tanggung jawab beliau sebagai pemimpin yang kami cintai. Kami tahu Pak Gubernur hari ini begitu lelah sejak kemarin saya mendampingi beliau dengan tamu dari DPRD, DPR RI, kemudian Menteri PMK, kemudian tadi hadir lagi Imam Besar Masjid Istiqlal. Tapi ingat orang Bobawa, baru pernah ada masjid di Maluku Utara yang diletakkan batu pertama dan diresmikan Gubernur Maluku Utara baru di desa Bobawa. Untuk itu kepada keluarga saya yang ada di Bobawa, ba'da salat maghrib saya minta Pak Imam dengan seluruh jemaah doakan khusus Gubernur kita Provinsi Maluku Utara. Ikhlas Pak Imam dan jemaah. Alhamdulillah, saya minta doakan khusus Pak Gubernur bersama Ibu agar supaya dilindungi Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Bapak Gubernur beserta Ibu dan seluruh tamu hadirin, ada 2 alasan
masjid ini mereka mau resmikan. Yang pertama, Pak Gubernur, kalau ada orang sholat jidatnya hitam, ada sebagian orang. Kami masyarakat desa Bobawa punya tanda karena rajin salat, bukan jidat yang hitam. Kami punya lutut yang hitam semua. Makanya orang Bobawa tak bisa pakai celana pendek lagi. Kenapa? 2 tahun 9 bulan dong salat di musala satu yang di bawahnya papan semua. Itu alasan yang pertama dong bilang koil tong sutara mampu. Bilang Pak Gub dan Ibu Gub datanglah resmi sudah. Tong sutara mampu sampai yang gip-gipit umpi pala dan panta. Saya bilang insya Allah saya cari berapa waktu dong. Yang kedua Pak Gubernur, saya bilang kalau begitu Tompe anak kampung Pak Abu Hari sudah resmi sudah. Karena biasa beliau delegasikan. Pak itu bilang Pak saya di masjid dan bilang, kalau Pak Abu Hari datang, Tontar bisa minta apa-apa tambah yang 10%. Oh saya, ngoni pandai lagi ngoni ini. Ngoni cuma tahu beras Pak Gubernur. Tapi kalau Pak Gubernur pakai kepentingan, ngoni kadang lari semua. Ini Pak Gubernur, 2 alasan bikin apa kondom minta Pak Gubernur harus datang resmi. Karena janji tadi adalah Pak Gubernur yang resmi, makanya dom minta. Yang berikut Pak Gubernur, saya perlu sampaikan bahwa kami punya panitia ini agak ekstrim Pak Gubernur. Panitia masjid ini dia bekerja sebenarnya 1 tahun 8 bulan selesai. Tapi dia molor karena yang tadi saya sampaikan alasannya. Kami punya panitia disumpah di masjid karena kami takut saling curiga. Ketua panitianya adalah pegawai di Samsat Halbar, Pak Abu mana? Ada. Kemudian sekretarisnya kepala sekolah SMA 2, SMA 4 Malifut. Bendaharanya kepala sekolah SD. Saya bawa di masjid secara diam-diam pas salat Jumat, saya bilang, tomba sumpah, kalau 1 sen tom makan uang masjid, torampe anak bini kanker dan ngoni punya kanker dalam pura. Alhamdulillah, dong tako makan itu doi. Dan orang bilang Pak Koil ini dia jebak patoran. Ada supaya jangan orang curiga Pak Ngoni. Alhamdulillah, dorang juga menggunakan dong punya dana pribadi kalau ke Tobelo maupun ke Ternate mengurus sesuatu berkaitan dengan masjid ini. Itulah yang saya bilang, mohon maaf Pak Gubernur bersama itu kami lakukan ini agak ekstrim di Malifut. Alhamdulillah selama pekerjaan ini kami timbul fitnah, timbul baku marah, segala macam timbul. Tapi hari ini kami yakin semua itu berubah menjadi amal dengan kedatangan Pak Gubernur meresmikannya. Kami punya pengorbanan luar biasa. Saya punya ponakan Pak Gubernur, ini satu hal kecil. Begitu kami tarik bambu dari Tabobo, dia ada ini, tadi dia pegang tangan Pak Gubernur. Dia tanya, kok saya ini kan pemalas sambayang. Kong, bikin apa? Saya hela bulu sampai saya ini subadara yang dia ini. Kira-kira saya masuk surga ke belum? Berdiri dulu jam bafoya jangan lari kalau. Dia tanya betulin Pak Gub. Saya bilang kalau itu tunggu Pak Gubernur datang resmi baru menjelaskan ayat mana hadis mana ngana masuk surga itu. Sementara Pak Abu Hari Hamzah datang pencanangan tiang alif, beliau hampir 100 juta. Malam itu ambil lelang. Saya bingung. Itu juga belum tentu masuk surga. Kongana cuma bulu 100 pound ngana masuk surga. Saya tak tahu ini ayat mana dengan hadis. Tapi begitu ilasnya dia bilang saya menghadap Allah itu saya cuma hela bambu saja. Alhamdulillah. Walaupun saya bilang pada dia 1 ekor lalat saja dia hanya menghisap tinta dari seorang penulis saja dia bisa masuk surga. Apalagi ngana hela bulu 100 pound. Bapak Gubernur yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah saya juga KKN. Waktu saya dana hibahkan 400 juta ini di masjid ini 2021, setelah ada jalan. Dan bilang tak boleh Pak Ilpe pokir suabis. Saya mau KKN dengan kepala Bapeda. Pasal min masjid di bawah ini ngana orang makian tuh tentu ada kakek. Jadi
Karena tambahlah dia 750 juta. Alhamdulillah Pak itu lakukan itu. Tapi tong korupsi dalam rangka untuk membangun masjid. Mudah-mudahan ini Pak Salmin, tong korupsi ini Allah ampuni gitu. Tong KKN. Orang makian ini Pak Gub jangan terlalu percaya. Tong KKN luar biasa, tong baku atur. Yang lucu lagi Pak Gub, saat pelelangan Pak Buhari datang kong lelang, ini siapa ambil, tehel ada 600, masih ada 200 lebih belum ambil. Pak Buhari bagaya, saya 100, saya bilang 225 juta, habis sudah ini. Tapi saya berpikir bahwa beliau kepala dinas, tidak ada masalah, atau asisten. Setelah itu selesai lelang, beliau ambil kurang lebih 46 juta. Saya tanya, kakak, kong total ini berapa bulan? Mau bisa bayar? Oh, tak apa-apa kadis. Saya bukan kadis, staf ahli. Oh sudah, wabillahi taufiq wal hidayah, sudah langsung nanti sudah. Jadi nekat semua Pak Gubernur ini, mereka ini. Yang terakhir, Gubernur, terima kasih atas supporting terhadap kami di desa, masyarakat desa Bobawa khususnya. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Gubernur ikhlaskan kami di desa Bobawa ini tercatat sebagai amal di kemudian hari. Bapak Gubernur, dan paling terakhir, dari mulai Tabobo masih ada satu gereja. Tahane masjidnya semua roboh, belum bisa dibangun sampai hari ini. Di Sosol ada satu buah gereja yang harus direhab dulu. Kemudian di Samsuma, alhamdulillah kurang lebih 95%. Matsa masih membutuhkan anggaran kurang lebih ada 550 juta. Sekuan ke kampung di laut Pak Gub 1,5 miliar baru selesai di laut, tak tahu pasekuan sambayan di mana di. Karena semua dontong kade kiri kanan kum pasekuan tak tahu sambayan di mana. Ketua DPR Maluku Utara kuntu daud ke kampung don sambayan cuma bisa musim panas, hujan semua tumbus. Alhamdulillah Wangautak tinggal satu gereja, kemudian Sosol juga tinggal satu, ada rehab. Gayok alhamdulillah rumah pastorinya saya punya dana pokir dan hibah selesai rumah pastori. Kemudian Soma 100%, Peleri 100%, dan mereka yang sudah selesai selalu ada tetesan daripada pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun dari Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian satu masjid yang kami bisa DP Kepala hadir ini hari Pak Mansur. Saya bilang Pak Gubernur datang kau cobalah bisi-bisi, karena Pak itu yang pegang DP doi, saya cuma toki-toki Pak dia kasih jadi doi, Pak Gubernur yang ngatur. Jadi masih dari kurang lebih 22 desa ada 18 desa muslim. Itu kurang lebih ada 5 yang sudah memiliki masjid yang representatif. Dari 4 desa Nasrani itu mereka memiliki gereja yang representatif, tapi masih membutuhkan anggaran antara 200 sampai 350 juta yang perlu kita bantu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Gubernur yang telah hadir datang melihat kami di Desa Bobawa dan lebih umum Kecamatan Malifut. Kami berdoa semoga Pak Gubernur dan Ibu selalu diberikan kekuatan lahir dan batin hingga dapat keseharian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara. Kami sapa dengan hormat Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah LC. Dengan segala takzim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya secara bisa banyak bicara sudah. Wakil ketua DPRD semua borok semua. Jadi saya kira
Saya sudah bicara tadi di dalam masjid sedikit, kemudian tadi saya punya staf ahli Pak Bukhari bisi-bisi Pak saya, ada lagi acara satu, saya pikir cuma dalam masjid. Padahal mau dengar dulu pidato wakil ketua DPRD, jadi alhamdulillah saya sudah dengar keluhan masyarakat ya. Saya cuma punya kebanggaan tersendiri masjid ini, karena mulai saya letakkan batu pertama, kemudian yang kedua bacor di atas, itu saya masih bisa naik di atas, di puncak di atas. Sekarang kita sudah boleh, cuma di bawah saja bisa, kaki mulai tak bengko-bengko sedikit. Umur 70 tahun, jadi ya malumlah. Tapi saya tadi memaksakan diri setelah acara beberapa kali ini, mulai dari Kendari, Makassar, kemudian di Palu, kemudian Ternate, dan sampai di Ternate ini wakil ketua DPRD ini bilang, Pak Gub, untuk meresmikan masjid Bobawa, masjid yang mana itu? Saya mulai bayangkan barangkali yang pernah naik di atas itu waktu bacor. Itu pasang apa namanya DP tiang alif di atas kalau saya tidak salah, itu saya masih kuat naik di atas ya, jalan di atas sampai di atas. Sekarang sudah agak sedikit mulai berkurang. Karena itu saya sangat berterima kasih dan bersyukur sekali Pak Wakil Ketua DPR Pak Bukhari, Pak Sekwang, dan Ketua Bapeda tadi saya lihat semua hadir. Barangkali SKPD yang paling banyak hadir di rapat-rapat di DPRD termasuk gubernur, itu hari ini di SPD yang paling banyak daripada yang kemarin dong Pak Veto kita orang. Di SKPD hampir tak ada, cuma 3 orang kapal orang. Dia punya kepala dinas PU tak ada, itu di sana itu kepala dinas PU. Bayangkan hari ini ada kepala dinas PU ada kepala staf ada 2 orang, kemudian kepala Bapeda ada, kepala Sekwan ada, semua pejabat ada di Malafut sini. Kemarin wakil gubernur dengan apa namanya DPRD dan Mbak Veto sama SKPD, karena SKPD cuma 3 orang yang hadir. Ini hari alhamdulillah kepala bidang ada ini siapa Mukhtar, Pak Ota dari apa namanya pertanian hadir lagi. Saya tak tahu dari mana semua ini Malifut PK Pasaran ini. Ini karena Parenta Pak Wakil Ketua jadi Wakil Ketua DPRD harus klarifikasi saya PSKPD taruh gitu semua di Malifut yang hadir. Jadi saya kira hari ini memang walaupun waktu sudah habis, tapi saya akan hadir ini pertama sekali tadi dengarkan keluhan masyarakat. Yang 10% itu insya Allah Pak Il kita akan selesaikan ya, jangan jadi utang terus. Yang kedua itu imam Masjid Bobawa itu kalau saya masih hidup, waktu saya tinggal 2 tahun ini, kalau masih ada jatah mau naik haji, Pak Imam Bobawa itu harus ngasih naik haji. Kenapa? Karena imam sudah mencetak apa namanya imam-imam besar, termasuk saya Imam Saful Khairat di Sofi Masjid Raya, imam besar itu anak di sini namanya sama Samsul, itu hafal Quran 30 juz dan mulai saya punya masjid di kantor gubernur sampai saya bawa di Saful Khairat, dia jadi imam pertama yang hafal Quran 30 juz, dan sekarang ada sekitar 5 imam yang ada di Saful Khairat yang hafal Quran 30 juz. Tadi kita letakkan batu pertama hasil STQ yang lalu dengan ada imam besar Istiqlal, dan bahkan dia akan dinobatkan menjadi imam Istiqlal internasional, imam besar internasional, termasuk beliau baru pulang dari Amerika. Ada sekitar 300 tentara yang masuk Islam, kemudian diminta agar supaya mereka jangan teroris, jangan jadi orang ekstremis. Karena itu imam besar diminta ke Amerika dalam 1 bulan hanya untuk menjelaskan tentang Islam yang garis keras, kemudian termasuk teroris, supaya didinginkan. Karena kalau Amerika begitu banyak, lantas orang menjadi teroris, jadi kacau Amerika nanti. Jadi mereka mengharapkan agar supaya Indonesia bisa menjembatani, bisa menjadi Islam yang rahmatan lil alamin,
bisa damai, bisa menghargai, bisa menghormati setiap agama sehingga tidak ada yang ricuh. Saya ini alhamdulillah sudah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, provinsi terbahagia nomor 1 di seluruh Indonesia. Saya tanya presiden, Pak Presiden, kasihan saya, rakyat ini masih susah, bagaimana mau bahagia? Itu bukan urusan gubernur, ini urusan statistik. Mereka yang keliling seluruh Indonesia katanya, termasuk di Malifut ini tidak ada terlihat muka semeraut, semua senyum semua tertawa semua. Jadi terlihat bahwa ternyata Maluku Utara ini yang banyak itu tersenyum, apalagi dengan togal. Selesai sudah urusannya. Karena itu saya disambut anak tadi dengan togal tadi. Karena pejabat semua ini jago togal semua. Cuma karena saya ini kecil-kecil togal, tapi sekarang ini sudah bisa togal. Jadi Bapak dan Ibu yang saya cintai, mudah-mudahan bahwa Maluku Utara adalah provinsi terbahagia di Indonesia. Ini yang jadi cerita di luar. Termasuk Imam Besar kemarin cerita, termasuk Maluku Utara adalah provinsi yang paling aman, nomor 1 paling aman, paling tinggi pertumbuhan ekonomi dan paling bahagia. Ini yang orang pusat catat. Saya tidak tahu apakah dia punya gubernur karena ustadz sehingga semua akan jadi damai ya, tidak pernah marah-marah orang. Ya, saya tambah lagi sama orang tanya, bikin bagaimana sampai jadi negeri paling aman? Saya bilang setelah rusuh saya bikin Maluku Utara 72% Muslim mau pergi di Makkah, yang 28% pada sebentar pergi di Yerusalem sana supaya tak ada yang bakal lain lagi. Ya. Tapi kalau orang Islam pergi haji hanya orang saja, kemudian pendeta-pendeta padahal dompet bahagia karena rakyat provinsi ini punya rakyat punya, bukan Ustadz Gani punya, bukan orang Islam punya semua atau orang Kristen punya semua, tapi punya rakyat. Jadi harus sebagai supaya adil ya, termasuk ini yang urus banyak orang Kristen ini ketua DPR sampai dong pilih jadi wakil ketua DPRD itu karena orang di Halmahera Utara ini bukan sama Pak Tua, dia pergi sampai di hutan-hutan sana cari orang Kristen, gereja dia hitung, masjid dia hitung, dan itu tidak semua orang. Kadang-kadang orang cuma pikir saya orang Islam urus gereja, kalau orang Islam urus masjid, orang Kristen urus gereja. Tapi Pak Tua tak ada, dia masuk di hutan, dia urus sampai pastornya dia urus. Itu luar biasa, karena itu dia insya Allah jadi wakil ketua seterusnya, jadi ketua bukan wakil ketua tapi ketua. Demikian, terima kasih banyak karena helikopter sana dan tunggu bilang cepat bagus kita langsung terbang sudah ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aku dapat lagi insya Allah. Ibu-ibu saya minta maaf, saya secara sempat makan lagi karena memang tadi habis dari saya kemarin itu ada baru habis makan. Nanti kita pegang saja makanan supaya orang Palu bilang yang masolora, kita pegang di hitung barakat. Nah, pondok pesantren nanti Pak Acol, Ustadz, nanti saya balik lagi ya. Iya. Insya Allah ngajar saja pesantren baik-baik. Barangkali itu